Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, Kak Ria dan juga Kak Darsi bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah dalam ibadah IMPA minggu hari ini. Nah, adik-adik, kalau sudah pada siap untuk beribadah, pastinya sudah mandi, sudah sarapan, sudah siapin apa? Alkitabnya, dan juga duduk yang manis, sudah ganteng dan juga udah cantik semuanya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tapi kalian mau tanya nih, bangun tidur sudah pada berdoa belum ya? Hah? Sudah? Oke, tepuk tangan lagi untuk adik-adik. Semuanya hebat. Sudah siap Kak Ria? Sudah siap untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, baik, kalau begitu kita mau bangkit berdiri dulu. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Tahu nggak lagunya? Oke, pasti masih ingat ya. Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di video ini ya. Oke, siap? Oke deh, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dan kita setinggi-tingginya langit. Sudah semangat memuji Tuhan dengan lagu yang tadi dibawakan oleh kakak-kakak yang ada di video tadi. Nah, adik-adik, kalau begitu kita mau berdoa. Kita mau memulai ibadah minggu hari ini ya. Kita akan berdoa dan juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap? Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan semangat baru. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah. Kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa duduk dengan tenang dan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Berkati Kak Ria yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Kak Ria boleh menyampaikan dengan baik dan benar, sehingga kami semua dapat mengerti akan pesan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik adik-adik, tiba saatnya kita mau membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, yuk kita buka sama-sama Alkitab kita dari kitab Ulangan. Kalau Ulangan dari Perjanjian Baru atau Lama ya? Benar sekali, dari Perjanjian Lama. Yuk kita buka sama-sama. Ayo siapa yang cepat? Nah, di Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Siapa yang udah ketemu? Angkat tangannya. Oke, kita baca sama-sama. Oke, siap? 1, 2, 3. Pulih setelah taubat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Karya bercerita tentang firman Tuhan hari ini, Karya mau tanya dulu, kira-kira ayat yang kita baca ini tadi siapa yang berbicara ya? Adik-adik, siapa yang berbicara kepada bangsa Israel ya? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Hah, ada yang jawab, pintar sekali. Iya. Ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Musa. Kok Kak Ria dan adik-adik tahu ya? Di mana ayatnya? Adik-adik nanti bisa baca di pasal 29 adik-adik, ayat 1 dan 2 ya. Ini adalah perkataan dari Bapak Musa kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, kenapa ya Bapak Musa selalu menasehati bangsa Israel supaya berbalik kepada Tuhan? Kenapa yo? Ada yang tahu? Iya, benar sekali adik-adik. Seperti yang kita tahu ya adik-adik, bahwa bangsa Israel ini kadang-kadang baik, kadang-kadang jadi bandel lagi, tetot lagi ya. Dia selalu terkadang membuat hati Tuhan kecewa ya. Mereka berada di pembuangan ya. Mereka ketika mereka hidupnya susah, mereka menyimpang daripada Tuhan ya. Mereka maunya diberkati terus tapi tanpa melakukan hal-hal yang Tuhan suka ya. Mereka suka lupa bahwa mereka harus tetap taat dan juga menjalankan perintah Tuhan, hidup di dalam Tuhan ya. Tetapi namanya juga bangsa Israel ya adik-adik ya. Kadang
dia ingat nih. Kadang juga enggak, mereka menyembah patung, berhala ya, dan mengecewakan hati Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Musa hadir di tengah-tengah mereka, memimpin bangsa Israel ini untuk selalu mengingatkan mereka bahwa Tuhan selalu menginginkan mereka untuk selalu taat dan hidup di jalan Tuhan, ya. Selalu hidup di dalam Tuhan. Artinya sungguh-sungguh, ya, seperti yang dikatakan tadi, dengan sepenuh hati dan juga segenap jiwa. Nah, ya adik-adik, itu tandanya ketika mereka sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati dan juga segenap jiwa, maka adik-adik tahu janji Tuhan. Apa itu? Iya, senantiasa kehidupan mereka akan diberkati. Seperti di ayat yang kelima nih, coba adik-adik kita baca. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Wah, adik-adik, janji Tuhan sungguh nyata, ya. Ketika bangsa Israel hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan mereka, ya. Itu janji Tuhan. Nah, kalau di dalam kehidupan kita bagaimana ya Kak Ria ya? Nah, ketika adik-adik dan Kak Ria, papa mama semuanya hidup di dalam Tuhan, nah, kehidupan kita akan selalu diberkati, ya. Apapun yang kita doakan dan kita harapkan, pasti adik-adik kita akan menerimanya. Walaupun kadang-kadang ya, bukan hari ini berdoa tiba-tiba langsung dapat, enggak ya. Tetapi ketika kita berdoa, pengharapan kita kepada Tuhan, dan juga kita senantiasa setia kepada Tuhan, ya, pasti adik-adik Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tapi gimana caranya ya hidup di dalam Tuhan? Nah, seperti ini nih. Yang pertama, hidup dengan apa? Berbuat kebaikan, ya. Di dalam rumah apa? Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang oma, sayang opa, sayang keluarga. Nah, ya, berbuat baik kepada mereka, membantu mama, membantu papa, ya. Apapun, kalau orang lain butuh pertolongan, kita harus berbuat baik, ya, dengan tulus. Nah, apalagi contohnya adik-adik selain berbuat baik, hidup di dalam Tuhan. Yang kedua ini nih, kita harus senantiasa selalu rajin berdoa, beribadah impang, ya, dan juga apa? Selalu mengucapkan kata-kata yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, menyebarkan firman Tuhan, seperti adik-adik kelas TK, kelas kecil dan semuanya ya, baca Alkitab dan juga kalau boleh dihafal. Wah, hebat itu ya. Nah, dihafal dan juga diingat, dimengerti. Nah, itu ya. Pertama berbuat baik, yang kedua beribadah, berdoa, ya. Taat sama Tuhan. Nah, taat sama Tuhan artinya adik-adik di rumah taat sama papa mama, ya. Apalagi, ada lagi enggak? Bagaimana caranya ya hidup di dalam Tuhan? Siapa yang bisa? Iya, di masa-masa pandemi ini, caranya hidup di dalam Tuhan bagaimana? Iya, ketika kita tidak ke sekolah, hidup di dalam Tuhan, artinya adik-adik juga apa? Taat sama guru, ya. Selalu belajar, walaupun di rumah nggak dilihat guru nih, tugas-tugasnya, ya. Selalu papa mama yang lihat, harus benar-benar sungguh belajar, ya. Apa yang guru sampaikan, adik-adik harus ingat dan juga kerjakan. Nah,
Ada lagi? Masih ada lagi nggak hidup di dalam Tuhan? Masih banyak adik-adik ya. Yang paling terpenting adalah ketika kita mau taat, mau sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati dan segenap jiwaku, mau berjalan mengikuti perintah Tuhan, mau taat akan firman Tuhan, ya. Itu yang terpenting adik-adik. Yang dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Oke deh adik-adik. Untuk itu, kalian undang adik-adik untuk berdiri nih. Kita mau ucapin komitmen kita hari ini. Ya, ketika kita belajar dari bangsa Israel, nah kita mau sama-sama mengucapkan komitmen kita. Yuk. Aku mau mengikut Tuhan dan menyebarkan firman Tuhan, ya, dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik semua. Adik-adik adalah anak-anak yang hebat, yang luar biasa, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Oke deh. Kalau begitu, sampai di sini dulu pesan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan ini pasti menjadi berkat buat adik-adik dan kita semua tentunya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita akan bernyanyi bersama-sama untuk persembahan kita adik-adik ya. Persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami dan berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu hingga hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami dengan baik. Walaupun ibadah kami masih secara online, namun kami selalu bersyukur, kami selalu bersemangat dan selalu bersukacita. Tuhan, berkatilah kami agar kami menjadi anak yang baik, anak yang setia, anak yang taat dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, berikanlah kami dan juga kakak layan kami kesehatan, agar kami bisa mengikuti ibadah IMPA kami di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik,
kita sudah beribadah hari ini dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kita akan berpisah adik-adik ya. Namun adik-adik tidak boleh bosan-bosan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan adik-adik ya. Dan adik-adik harus rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak pergi di tempat keramaian jika tidak berkepentingan adik-adik ya. Adik-adik, Kak Ria dan Kak Darsi pamit undur diri. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa kembali di minggu berikutnya. Bye-bye.